pagi. Hari ini kita mau belajar dulu untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Jadi membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi ini adalah sebenarnya langkah awal dari masuk data tunggal ke data kelompok, gitu ya. Nah ini kan datanya ada banyak tuh. Ketika kita mau bikin data tabel distribusi frekuensi, langkah pertama adalah menentukan jangkauannya. Caranya gimana? Jangkauan itu kita lambangkan dengan huruf R. Kalian mau lambangin huruf lain boleh. R sama dengan X terbesar kurangi X terkecilnya. X terbesarnya adalah ini ada 95. Langsung kita tulis ini 95. X terkecilnya berapa? 35. Dikurangi hasilnya adalah 60. Ketemu jangkauannya 60. Selanjutnya di langkah kedua adalah dengan menentukan banyak kelas atau K. Caranya gimana? K sama dengan 1 plus 3 dikali log N. Nah ini udah rumusnya ya. K-nya berapa? 1 plus N-nya berapa tadi? 40 Bu. N-nya 40 berarti 1 ditambah 3,3 dikali 40 dikali log 40 atau log N. Ketemu berapa? Nanti ketemunya adalah 6,29. Ini adalah hasil akhirnya. Tapi caranya itu adalah untuk mencari banyaknya kelas, kita bulatkan ke atas. Nih, pembulatan ke atas. Nah, kalau dia 6,29, kalau kita bulatkan ke atas jadi berapa? 7. Ya, jadi 7. Berarti hasil akhirnya adalah sebanyak 7 kelas nanti. Langkah ketiga adalah dengan menentukan panjang kelas atau L. Nah, cara mencari L ini adalah dari langkah 1 dibagi langkah 2. Jadi adalah R per K atau jangkauannya berapa dibagi banyaknya kelas. K-nya berapa? 60 per K-nya adalah 7. 60 dibagi 7 hasilnya 8,57. Nah, ini juga pembulatan ke atas. 8,57 dibulatin ke atas jadi berapa? 9. Nah. Jadi sama dengan L-nya adalah 9. Nah, dari sini nanti kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya. Oke, tadi udah ketemu langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ketemu jangkauan 60, banyaknya kelas adalah 7, panjang kelas adalah 9. Panjang kelas ini buat kita mencari interval dari masing-masing kelasnya. Berarti kelas pertama dilihat dari nilai terkecilnya. Nilai terkecil tadi 35. Berarti kalau panjang kelasnya itu adalah 9, berarti 35 sampai 9 itu ada angka berapa aja? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Sampai 43 ya, ada 9. Jadi sampai 43. Terus selanjutnya kelas bawahnya adalah 44 Bu. 44 ditambah 58. Jadi 52. Kelas ketiganya ada 53. Sampai 61 ada 62 sampai 70. Selanjutnya ada 71 sampai 79. Yang ke ini 80 sampai 88 dan terakhir 89 sampai 97. Setelah itu kita cari turusnya. Turus itu yang kayak gini. Misalnya kalian biasanya kalau main kayak gini kan, nah 5-nya dicoret. Itu namanya turus. Cara mencarinya gimana turusnya? Dicek dulu di data awal. 35 itu ada berapa? Nih, kita coret aja. 35. Setelah 35 ada lagi tidak 35-nya? Tidak Bu. Ya, 35 berarti 37 Bu. 37 Pojok kanan bawah Bu. Nih, berarti sudah ada 2 ya tadi ya? Ya. Habis 37 tidak ada, 39, 40 ya. Ini 40 ada 1, 41 tidak ada, 42, 43. Oke, ini ya 39 ada di sini. 39 kan masih termasuk dari 35 sampai 43.
3. Jadi dia masuk kelas ke-1. Berarti kelas ke-1 ada 4 frekuensinya 4. Sekarang 44 sampai 52. Caranya sama, dicari di sini, dicek 44 sampai 52 itu ada berapa. Berarti setelah dicari ketemu 44 sampai 52 ada 4 juga. Yang ketiga ada 53 sampai 61 ada 8. Kelas ke-4 62 sampai 70 ada 12. Kelas selanjutnya ke-5 ada 4 juga. Ada 3 dan ada 5. Dari sini kita kalau udah ketemu terusnya sama kayak langkah sebelumnya tadi, dimasukkan ke dalam frekuensi. Berarti kelas kedua frekuensinya 4 karena terusnya ada 4. Kelas ketiga terusnya ada 8, frekuensinya 8. Sama halnya kelas ke 4, berarti ada 12, 4, 3, 5. Nah dari sini kalian bisa cek jumlah seluruh frekuensi ini apakah sama dengan N atau dengan datanya itu 40. Gitu ya. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari yang Bu Aliana tadi, tapi di sini kasusnya adalah pembulatannya tidak naik ke atas. Jadi sebetulnya kalau urusan pembulatan pada saat mencari banyak kelas ataupun panjang kelas itu opsional. Kita harus fleksibel sesuaikan dengan data yang diberikan. Nah, kasus ini adalah pembulatannya itu disesuaikan dengan pembulatan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata kira-kira angka di belakang komanya kurang dari 5, maka pembulatannya tetap. Tapi kalau misalkan nanti angkanya setelah koma adalah lebih dari 5, pembulatannya ke atas. Masih sama ya, langkah pertama kita perlu menentukan yang namanya jangkauan. Dari data berikut, data yang terendah berapa? 130 Bu. 130 adalah nilai minimumnya, sedangkan yang maksimumnya 183. 183. Dengan demikian nanti kita bisa mencari jangkauan. Langkah pertamanya adalah jangkauan atau range adalah max, min, min. Maxnya 183 dikurangi 130. Nilainya adalah 53. Kemudian setelah mencari jangkauan kita perlu menentukan yang namanya banyak kelas. Banyak kelas kita pakai yang namanya aturan Stargers. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Nah kalau kalian perhatikan di sini banyak datanya sama kayak tadi yang dicontohkan oleh Bu Aliana, yaitu sebanyak berapa? 40. Di sini juga sama-sama 40. Maka nanti 1 ditambah 3,3 log 40, yang mana hasilnya adalah 6,28 ataupun 29 tadi kalau di Bu Aliana. Nah untuk kasus ini perhatikan di sini angka di belakang koma adalah 28. Oleh karenanya kalau kita mau bulatkan, kita bulatkan seperti biasa yang kita kenal, harusnya menjadi 6. Setelah panjang kelas kita peroleh, maka tadi ini banyak kelas, maka kita akan perlu mencari panjang kelasnya. Panjang kelas boleh simbolnya L ataupun P, sama saja. Caranya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya. Berarti kan jangkauannya adalah 53, sedangkan banyak kelasnya adalah 6. Kalau dihitung hasilnya adalah 8,83. Pembulatannya sama. Lihat, angka di belakang koma 8. 8 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Nah, dengan demikian diperoleh ya, nanti banyak kelasnya ada 6 kelas, panjang kelasnya adalah 9. Lalu gimana ya, prosesnya sama seperti tadi yang dilakukan. Kita buat tabelnya. Di sini ada nilai, kita pakai terus, dan juga frekuensi. Untuk menentukan batas bawah dari kelas pertama itu sebetulnya yang paling umum kita pakai yang namanya X minimum. Kalau di sini 130. Nah sebetulnya batas bawah itu boleh sesuka kita, tapi harus ada aturannya. Kalau misalkan kita pakainya 135 itu tidak boleh. Why? Karena 130 nanti tidak ikut, tidak masuk ke dalam tabel, yang mana kita tidak boleh melakukan hal tersebut.
Oleh karenanya nanti kalau mau ambil itu boleh 129 atau 128. Nanti disesuaikan aja yang di batas atas kelas terakhir. Nah di sini kita coba mau pakai yang 130, yang lazimnya itu 130. Maka untuk kelas pertama batas bawahnya adalah 130. Berarti kan tadi panjang kelasnya adalah 9. Kalau mau manual berarti hitung manual 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 dan 138 sampai 138. Tapi kalau kalian merasa manual itu merasa terlalu panjang ya, kalian tinggal tambahkan aja dengan panjang kelas kurang 1. 9 dikurangi 1, 8. Berarti batas bawah 130 ditambah 8 jadinya 138. Untuk kelas kedua berarti 139 sampai 148 aja. 147. And then 148 nanti 156. tambah 8 156. 157 sampai 165. 166 sampai 174. 74, 175 sampai 183. 183. Nah berarti kan tadi banyak kelasnya adalah 6, harus cross check lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 6 aman. Tapi jangan gara-gara hanya cross check banyak kelas itu sudah selesai. Lihat batas atasnya, di sini 183. Berarti kan data kalian. Kalau misalkan nanti yang maksimum ternyata sudah masuk ke dalam batas atas, selesai aman. Tapi kalau ternyata nih nanti batas atasnya atau nilai maksimumnya tidak masuk ke dalam kelas akhir, otomatis apa? Coba perhatikan batas bawahnya. Kalau batas bawahnya ternyata tadi kalian undurkan ya, pakai 129 gitu katakanlah, otomatis nanti di sini juga akan kurang. Nah itu tidak bisa kita lakukan. Untuk prosesnya akan sama, memasukkan terus. Jadi setiap kali kalian input data, silakan dicoret datanya dan dimasukkan ke dalam terus. Contohnya di sini, mulai dari data yang pertama, 138 akan masuk ke dalam kelas pertama. Ketika kalian mau inputkan coret 138 terus masuk 1. Ulangi langkah tersebut sampai data ke 40. Ini 36 14. Oh iya. Nah, ketika data ke-40 sudah kalian masukkan ke dalam tabelnya, maka diperolehlah data yang lengkap ya. Di sini sudah ada nilai atau intervalnya, kemudian sekalian ditulis sih frekuensinya. Itulah kalau tadi ada kasus yang kedua ya, pembulatannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi pada intinya untuk proses pembulatan itu opsional atau fleksibel, sesuaikan dengan data yang diberikan di soal. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.